Bisa, Kak, bisa. Nah, udah. Oke. Jadi kemarin kita udah belajar domir 1, domir munfasil yang berpisah gitu ya. Pokoknya domirnya pisah gitu. Huwa, tilmizun, hiya, tilmizatun, kayak gitu. Itu kan ada 3 macam ya jenis domir. Munfasil, mutasil, sama mustatir. Nah, hari ini kita belajar yang kedua yaitu mutasil. Iya, nggak apa-apa Dela. Aku juga nih kalau jelek sinyalnya nanti aku izin off cam ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman bisa mengikutinya gitu. Yang sebelumnya belum bisa hadir, teman-teman bisa buka PPT-nya lagi, sudah kami sharekan di grup kami millennials gitu. Jadi teman-teman bisa baca ulang kayak gitu. Terus yang lanjut ya, kita belajar tentang domir mutasil. Adalah suatu jenis domir yang dalam penulisannya Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya Kak Alus hilang. udah dengar belum suara aku? Aku izin off cam aja. Iya, Kak, dengar. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang domir mutasil, itu jenis domir yang dalam penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Kalau kemarin munfasil itu enggak bersambung, jadi dipisah kayak huwa tilmizun, ya tilmizatun. Nah, sekarang kita belajar yang mutasil yang bersambung. Sebentar guys, kayaknya mau azan di sini baru azan. Tapi ya udah kita lanjut aja sebelum berisik. Astagfirullahaladzim, bukan berisik. Kayak kita, nah, bentar ya guys. Mengeningkan cipta sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi yang baru bergabung dan kemarin belum sempat hadir, boleh teman-teman buka PPT-nya yang sudah kami sharekan di kami millennials tentang domir yang pertama.
Jadi teman-teman harus ingat domir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama domir munfasil, yaitu domir yang kalimat penulisannya dipisah. Contohnya huwa tilmizun, huwa ustazun, hiya ustazatun, hiya tolibatun, kayak gitu. Sedangkan hari ini kita belajar tentang domir munfasil yang kalimatnya bersambung gitu, kata gantinya bersambung gitu. Biasanya nih pada umumnya kalau domir yang kemarin munfasil itu digunakan untuk seseorang gitu atau profesi kayak dia seorang dokter, dia seorang ustadz kayak gitu. Nah sekarang kalau munfasil itu pada umumnya digunakan untuk benda gitu, kata benda. Contohnya ya teman-teman lihat PPT-nya kan, contohnya ini kita bukunya, kita buhuna buku mereka, buku milik mereka. Kitabuna buku kami. Nah, ini buku kami. Kitabuna buku kami kayak gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang harus teman-teman hafalkan supaya teman-teman bisa berbicara bahasa Arab dasar. Sebelum kita membentuk suatu kalimat sempurna atau jumlatul mufidah, kita harus belajar dulu kan dasarnya gitu. Nah, ini bentuk kata kepemilikan. Nah, ini teman-teman bisa ini udah aku highlight namanya enggak sih? Aku bedain warnanya ya gitu biar kebaca gitu. Yang pertama anali. Ana kan artinya saya ya. Kemarin kita udah belajar ya. Ana artinya saya dalam bahasa Indonesia. Li garis miring ya gitu. Li itu artinya punya saya. Kalau iya doang itu tambahan. Nah, penggunaannya kapan sih bisa menggunakan li atau dan ya gitu. Itu kan ada 2 ya. Li garis miring ya, laka garis miring ka gitu ya. Kapan sih penggunaan dua item, dua tersebut gitu ya. Kalau kalau li itu artinya punyaku. Jadi li punyaku. Tapi kalau misalkan kita kalau menyebutin bendanya disebutin bukuku berarti ditambahkan ya di belakangnya. Buku kan bahasa Arabnya kitabun. Nah, ditambahkan ya belakangnya jadi kitabi kayak gitu. Bunnya, domahnya tadi itu diganti jadi kasroh gitu, tambah ya kitabi. Jadinya artinya bukuku gitu. Tapi kalau misalkan cuman ini punyaku, ya li aja, li. Misalkan nanti kita belajar tentang haza hazi juga. Contohnya ini bukuku misalkan. Haza kitabi. Haza artinya ini, kitabi buku, ini bukuku gitu. Kalau misalkan ini milikku, itu berarti haza li kayak gitu. Li, jadi li itu punyaku. Lanjut ya, yang kedua. Anta, laka, garis miring, ka. Laka berarti punyamu laki-laki. Kemarin kan anta artinya kamu laki-laki. Makanya teman-teman itu harus hafal dulu nih domir yang tadi, domirnya. Huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki. Huma dia laki-laki 2 orang. Hum dia laki-laki lebih dari 2 orang, berarti 3, 4, 5. Hum mereka laki-laki. Sama juga hiya dia perempuan, huma dia perempuan 2. Hunna mereka perempuan lebih dari 2, 3, 4, 5 itu mereka perempuan hunna gitu. Anta artinya kamu laki-laki, antuma artinya kamu laki-laki 2, antum kalian laki-laki. Anti artinya kamu perempuan 1, antuma kamu perempuan 2, antuna kalian wanita. Kalian perempuan. Ana artinya saya, nahnu artinya kita atau kami gitu. Nah, itu harus teman-teman hafalkan gitu sebagai modal dasar untuk bisa berbahasa Arab kayak gitu. Nah, ini terus lanjut deh kalau udah hafal yang itu yang 13 itu 13 ya, 14 ya itu baru teman-teman lanjut ke fase selanjutnya yaitu belajar kata ganti yang kita pelajari hari ini gitu. Anali, ini li punyaku. Kalau bukuku kita bi. Jadi itu penggunaan li-nya, li dan ya atau laka sama ka. Kita lanjut ke anta ya. Anta itu kata gantinya laka. Laka itu berarti punyamu untuk laki-laki gitu. Misalkan buku kamu
Tapi kamunya tuh laki-laki gitu ya. Berarti ngomongnya kita buka bukumu. Kalau misalnya ngomong ini bukumu, haza kita buka, haza kita buka gitu. Terus kalau misalkan cuman milikmu atau punyamu, itu berarti haza laka. Jadi nggak disebutin tuh bendanya gitu. Kalau yang disebutin bendanya, cuman ditambah aja yang di belakangnya. Kalau ana ditambah ya, kalau anta ditambah ka, kalau anti ditambah ki, kalau apa lagi? Kalau huwa ditambah hu, kalau hiya ditambah ha, kalau nahnu ditambah nah. Itu kalau misalkan ada kata bendanya gitu, ada katanya. Sedangkan kalau hanya milik atau punya doang gitu, misalkan nggak disebutin, maka kita harus menyebutkan yang tadi li, laka, laki, lahu, laha, lana. Makanya kalau misalkan kita sholat mayit itu kan, contohnya saat mayit nih, niatnya aja usolli ala hazal mayit gitu. Jadi kalau yang laki-laki itu mayit doang, nggak ada taknya gitu. Hazal mayit. Kalau yang perempuan hazihil maitati, ada tak merbutuhnya pakai hazihi juga gitu. Terus kayak Allahumma ghafir lahu. Nah, firlahu berarti untuk siapa tuh? Laki-laki atau perempuan? Kalau firlahu Laki-laki. Laki-laki. laki-laki gitu, firlahu, karena kata gantinya hu, kembalinya ke hu. Kalau firlaha berarti dia ke perempuan kayak gitu. Terus sama kayak kita doain orang tua, Allahumma ghafirli wali walidayya gitu kan. Allahumma ghafirli, li kan. Li berarti orang tuaku, Allahumma ghafirli tinggal ditambah ya belakangnya. Terus kalau misalkan mau orang tua kita, Allahumma ghafir lana, nah tambah nah belakangnya gitu. Makanya kalau misalkan kita supaya hafal, gampang hafalnya gitu, makanya kita dianjurkan untuk belajar bahasa Arab gitu kalau kita mau hafal Quran, hafal doa-doa gitu. Karena kemarin juga kata Ustadz Hadi ya gitu, sejarah peradaban juga kebanyakan pakai bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman pengen menguasai peradaban ini gitu, kata Ustadz Hadi juga, kita harus belajar bahasa Arab kayak gitu. Bukan sekedar gaya-gayaan doang bisa bahasa Arab, tapi itu sebagai salah satu modal kita sebagai umat muslim untuk meningkatkan kualitas diri, dan juga membuktikan juga sih kalau kita tuh sebenarnya, kalau kita tuh umatnya Nabi Muhammad gitu. Cinta sama Nabi Muhammad, juga cinta sama bahasanya beliau kayak gitu. Sekarang kenapa dah? Nah, itu lanjut ke anti. Kalau anta tadi laka dan ka, kalau anti jadinya laki dan ki gitu. Ki ya. Jadi kita buki jadinya. Kalau enggak, misalkan rumahmu, berarti kalau rumah kan bahasa Arabnya baitun. Jadi baituki kayak gitu. Atau bisa apa lagi? Maktabun meja, maktabuki mejamu untuk perempuan, maktabuka meja untuk laki-laki. Jadi teman-teman gampang tuh kalau udah paham ternyata ini untuk perempuan, untuk laki-laki sih gitu. Kalau perempuan berarti pakai nyaki, kalau laki pakai nyaka kayak gitu. Kalau saya pakainya ya belakangnya. Kalau dia laki-laki hu, kalau dia perempuan ha gitu ya. Kalau untuk kita berarti pakainya nun, nak belakangnya gitu. Tinggal ditambah lamnya doang, li, laka, laki, lahu, laha, lana gitu. Nah, gitu teman-teman, supaya gampang. Jadi teman-teman tuh nanti bisa membedakan ini untuk laki-laki atau untuk perempuan gitu. Ini untuk muannas atau muzakkar ya. Oh ya, ini belum Mbak tulis sih, nantilah ditambahkan di pertemuan selanjutnya. Kalau muzakkar itu untuk laki-laki, muannas untuk perempuan ya teman-teman. Muzakkar itu yang tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang taknya yang bulat gitu, bukan tak taknis gitu. Sedangkan muannas itu untuk perempuan yang ada tak marbutohnya. Nah, sekarang kita belajar yang muzakkarnya dulu supaya lebih gampang gitu. Kalau misalkan belajar nih ngafal ini pakai lagu tuh lebih bagus. Cuman kalau di video gitu di Zoom kayaknya susah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nih ngapalin dulu, aku ngapalinnya pakai metode tamyiz kan. Jadi tamyiz itu
buku gitu, nggak buku sih, selebaran gitu, tapi pakai lagu gitu ngafalinnya. Jadi hafal gitu. Kayak anali antalaka. Kenapa sih aku ya? Anali antalaka anti laki huwalahu hiyalaha. Nah dulu aku ngafalinnya kayak gitu. Jadi aku sampai sekarang hafal gitu. Padahal tuh aku belajar ini tuh MTS kelas 2 gitu. Itu ya MTS kelas 2 aku belajar yang kayak gini, dasar gini gitu. Jadi karena pakai lagu, jadi aku masih ingat gitu. Jadi kalau teman-teman pengen cepatnya tuh sebenarnya pakai lagu sih. Pakai lagu versi teman-teman juga nggak apa-apa sih gitu. Dulu juga aku belajar bahasa Arab itu misalnya ngafalin mufradat atau kosakata. Nah, kosakata itu kita jadikan lagu tuh. Jadi biar gampang ngafalinnya. Sadatun, bantal. Jadi kayak biar gampang aja gitu. Jadi teman-teman sekreatif teman-teman biar ngafalinnya tuh gampang gimana sih? Jadi kayak dilaguin kah atau direkam kah atau gimana kayak gitu. Jadi usaha biar bagus kayak gitu. Anali antalaka anti laki huwa lahu hiya laha nahnu lana nahnu nah hiya ha huwa hu anta ka antiki ana ya gitu. Jadi teman-teman itu modal untuk teman-teman bisa mempelajari ini kayak gitu. Lanjut ya ke slide, langsung contohnya aja nih. Nah contohnya ini contoh lengkapnya kan kita punya domir tuh huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu gitu. Nah di sini contoh kata gantinya. Tadi kalau huwa kita buhu, huwa kita buhu tambah hu, huma. Nah huma ini jadi kalau misalnya ini buku dia, tapi buku dianya 2 orang laki-laki. Misalkan laki-lakinya Yogo sama Hendy. Buku mereka berdua nih, berarti kita buhuma gitu. Ini buku mereka berdua gitu. Kita buhuma gitu. Kemudian kita buhum, berarti banyak orang nih mereka, buku mereka. Pasti mereka tuh misalkan Ogo, Hendy, Andi, Bang Afan, misalkan yang di konser, kita buhum buku mereka kayak gitu. Kita buhum buku mereka gitu. Jadi tinggal ditambah akhirannya. Itu kan yang gampangnya ya. Jadi kalau yang tadi itu huwa kan hu. Nanti kalau selebihnya kalau teman-teman udah hafal nih urutannya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Udah hafal urutannya, nanti gampang tuh tinggal belakang-belakangnya kita ganti aja kalau menyebutkan suatu benda. Lanjut, tadi kan huwa huma hum, lanjut ke hiya huma hunna, sama kan? Kalau hiya jadi ha kan? Kita buha. Nah, kalau huma kita buhuma. Humaknya laki-laki sama humaknya perempuan itu sama ya teman-teman. Jadi penggunanya sama. Kita buhuma. Tergantung kondisinya kita ngomongnya ke laki-laki atau perempuan gitu. Jadi tetap sama humanya kita buhumanya laki-laki sama kita buhumanya perempuan. Terus lanjut ke hunna, kita buhunna. Berarti buku mereka perempuan, punya mereka gitu, punya buku mereka perempuan gitu. Jadi bukunya Masna, bukunya Lutfi, bukunya Sopa gitu. Jadi buku mereka kayak gitu. Jadi kita buhunna. Lanjut anta, antuma, antum. Anta artinya kamu. Tadi kata gantinya ka atau laka. Jadi kalau buku kamu berarti kita buka. Nah, tinggal tambah aja huruf K belakangnya. Kita buka. Nah, kalau misalkan yang lain, contohnya virosun, kasur kan, virosuka. Jadi tinggal tambah-tambah aja. Tambah-tambah belakangnya aja kayak gitu. Lanjut ke antuma. Antuma kita buhuma gitu. Kalau tadi huma kita buhuma, kalau antuma kita buhuma. Jadi tambah huma belakangnya. Kenapa kita tuh nggak belajar semuanya aja gitu? Kenapa yang tadi aja gitu? Karena sangat jarang ditemukan kita tuh ngomong yang kayak gitu loh teman-teman, kayak kita buhma buku 2 orang ini. Biasanya kita langsung aja bilang gitu, kita buhum mereka, kalaupun itu banyak orangnya gitu. Biasanya yang digunakan kita buku, kita buka, kita buki, kita bi, kita buna kayak gitu.
Tapi kita juga harus mempelajarinya gitu. Itu sih dasar-dasar yang harus kita pelajari gitu. Kita buka, kita bukuma, kita bukum, antum, kita bukum. Berarti itu kalian, buku kalian gitu. Kita bukum, buku kalian. Tapi kaliannya laki-laki. Kalau anti, kita buki. Berarti anti, kita buki. Antuma, kita bukuma. Lanjut antuna, kita bukunna. Kita bukunna gitu. Buku kalian perempuan, buku punya mereka perempuan kayak gitu. Ana kita bi, nah nahnu kita buna kayak gitu. Itu yang harus kita hafalkan gitu ya teman. Anta huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antuma antunna. Nah, itu sebagai modal awal supaya kita bisa ngomong bahasa Arab. Nah, ya lumayan juga yang hadirnya 10 orang, gak apa-apa. Oke. Nah, ini coba kita contohin dulu ya, praktekin. Misalkan, coba Yogo, dengar nggak Yogo? Halo, dengar. Ya. Oke. Yogo, kalau misalkan, kan tadi contohnya udah kitabun. Nah, coba Yogo Mbak minta kolamun. Kalau kolamun kan pensil berarti. Pensil apa spidol ya? Kolamun. Berarti kalau misalkan pulpen Kak, oke, makasih Kak Sopa. Nah, pulpen dia laki-laki tuh bahasa Arabnya apa, Ogo? Apa? Saya ulangin. Berisik soalnya di sini. Pulpen kan bahasa Arabnya kolamun tuh. Ya. Kalau misal pulpennya milik laki-laki, dia laki-laki, kan huwa tuh. Jadinya kata gantinya apa? Untuk laki-laki. Iya, dia laki-laki huwa. Tambahnya apa? Kolamuhu ya. Ya, kolamuhu betul ya. Jadi tinggal ditambah belakangnya. Berarti huwa, kalau huwa berarti kolamuhu kayak gitu. Pulpen. Apa lagi? Ih, sombong ya orang ini. Coba kalau coba Yogo dilanjut. Kan kalau huwa kolamuhu ya. Tadi. Terus lanjut huma berarti apa? Kalau apa? kalau huma kolamuhuma. Lanjut kalau hu Kolamuhu. Kalau hiya Kolamuha. Kalau huma Kolamuhuma. kalau hunna Kolamuhunna. kalau anta Kolamuk. ya, kalau antuma Kolamukuma. kalau 2 harokat eta teh. kalau antum Kolamukum. kalau anti Kolamuki. kalau antuma Kolamukuma. kalau antunna Kolamukunna. 2 harokat eta teh. kalau ana Apa? kalau ana jadinya Kolami ya, kolami. kalau nahnu Nahnunya kolamuna. nah gitu ya teman-teman contohnya. Jadi kan udah dicontohin ya kitabun. Nah teman-teman bisa tuh di rumah tinggal ngikutin aja lagi bahasa Arabnya, kosakatanya. Nanti kalau teman-teman nggak tahu bahasa Arabnya, boleh tuh Google Translate aja kamus bahasa Arab. Misalkan bahasa Arabnya kelas tuh apa sih? Faslun. Oke, faslun. Coba huwa
Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya bahasa Arab tuh gampang teman-teman. Kalau misalnya nggak gampang, bukan aku menggampangkan, tapi lumayan lebih mudah daripada bahasa Inggris kalau menurut aku ya. Tapi kalau yang nggak tahu yang lain teman-teman yang lain kayak gitu. Karena kalau bahasa Arab itu kita ngikutin, iya sih bahasa Inggris juga ngikutin rumus, cuma mungkin akunya aja kayaknya. Nah jadi teman-teman itu usahakan punya modalnya dulu nih sebelum bisa ngomong bahasa Arab jumlatul mufidahnya gitu, kalimat sempurnanya gitu. Kan goals kita setelah kita mempelajari dasar-dasar ini, nanti di akhir kita bisa bikin kalimat bahasa Arab yang sempurna kayak gitu. Nanti kita setelah tahun ini kita belajar dasarnya dulu nih, jumlatul mufidah goals-nya gitu ya, kalimat sempurna gitu. Nah, tahun depan kita belajar imla, bisa jadi imla, terus belajar mengarang bahasa Arab. Nah, karena kita udah banyak tadi pelajarannya, terus bisa bikin kalimat bahasa Arab, nanti kita belajar mengarang bahasa Arab kayak gitu. Jadi teman-teman kita harus menguasai hal-hal dasar seperti ini. Coba aku mau tanya dulu ke teman-teman, udah paham belum? Ada yang tanyakan dulu nggak mengenai ini, guys? Paham Kak? Insya Allah, mantap kali Mbak Sopa. Insya Allah paham, Kak. Nah itu tuh paham ya, karena bahasa Arab tuh nggak susah banget kok teman-teman. Jadi kita kalau rajin belajar, rajin ngapalin tuh gampang gitu. Teman-teman sapa dulu kayak tadi ya, anali anta laka anti laki huwa lahu hiyalah nahnu lana. Nah, sambil teman-teman belajar, sambil teman-teman tuh mengaplikasikannya, gimana sih caranya gitu. Contohnya kalau kita baca doa atau baca Quran gitu, misalnya kayak gitu. Kayak baca doa aja, baca doa misalkan Allahumma firli, tadi firli ya, ternyata bener ya mau firli, pakai tambahnya ya gitu, ternyata ini artinya ini gitu. Terus Allahumma firlahu gitu. Oh firlahu berarti ke huwa ya, berarti ke dia laki-laki ini. Jadi kayak kita tuh praktek sambil belajar gitu ya teman-teman. Meskipun dulu kita juga udah hafal nih, tapi ternyata setelah kita belajar bahasa Arab, kita bisa menganalisa kayak gitu. Jadi bisa mengikrab lah kalau dalam bahasa Arabnya gitu. Irob kayak gitu. Nah, ini ada slide selanjutnya itu mau tanya, ada perbedaan penggunaan mufrodat, mu'anas, muzakkar enggak Kak buat domir ini? The good, apa namanya? Good question, mantap. Mau tanya, ada perbedaan penggunaan mufrodat, mu'anas, muzakkar enggak Kak buat domir ini? Nah, coba kita bikin, apa namanya? Contohnya ya. Nah, oh ya, sebelum kita contoh yang muanasnya gitu ya teman-teman. Ini ada catatan slide selanjutnya. Apabila kalimat isimnya memiliki tak marbutoh pada akhir katanya seperti mirsa matun, maka ketika akan dihubungkan dengan domir mutasil, huruf ditulis dengan tak biasa seperti mirsa tuka dan sebagainya. Jadi kalau di akhirnya ada tak marbutoh, kalau tak marbutoh berarti kan mu'anas tuh, mu'anas untuk perempuan. Nah, tak marbutohnya itu ditulisnya jadi tak ta'anis, bukan tak marbutoh lagi, ditambah kata selanjutnya. Contohnya apa ya? Wisadatun kan wisadatun itu bantal ya, wisadatun bantal bahasa Arabnya. Nah, kalau kita mau bikin kayak kata ganti jadi wisadatuki. Jadi kalau wisadatun kan mu'anas ya. Mu'anas. Nah, jadi penggunanya sama aja sih, wisadatuki, wisadatuka. Makanya tak marbutohnya bisa diganti tak taknis karena yang bisa digunakan untuk huwa juga gitu. Ngerti nggak? Catatan tadi kan mirsamatun, ada tak marbutohnya tuh. Nah, ketika ada tak marbutoh, kalau ditulis dengan domir munfasil yang disambung gitu, maka tak marbutohnya diganti tak biasa gitu. Jadi mir sama tuka. Nah, jadi itu biar supaya mir sama tun yang mu'annas awalnya ini bisa digunakan juga untuk muzakkar, untuk yang laki-lakinya yang nggak ada tak marbutohnya. Contoh kan tadi mir sama tun.
Jadinya mir sama tuka, taknya jadi tak taknis. Contohnya tadi wisadatun, jadi huwa wisadatuhu, misalkan. Wisadatuhu, wisadatun kan berbutuh, wisadatuka, wisadatuhu, nah tak merbutuhnya diganti tak taknis, tak biasa gitu. Wisadatuhu, berarti bantal dia laki-laki. Wisadatuhuma, bantal dia laki-laki 2. Wisadatuhum, bantal mereka. Wisadatuha, berarti wisadatuha, bantal dia perempuan. Wisadatuhuma, bantal dia perempuan 2. Wisadatuhunna berarti untuk mereka, bantal mereka gitu. Wisadatuka untuk laki-laki, kamu laki-laki. Wisadatuhuma untuk kamu laki-laki 2. Wisadatukum berarti untuk kalian, bantal kalian gitu, laki-laki. Wisadatuki untuk kamu perempuan, wisadatuki. Kalau wisadatukuma untuk kamu perempuan 2. Wisadatukunna itu untuk bantal kalian. Wisadati, taknya ditambah ya, bantalku. Wisadatuna, jadinya bantal kita atau bantal kami gitu. Jadi gitu ya catatannya. Yang ada tak merbutuhnya diganti dengan tak biasa supaya bisa jadi dipakai juga untuk muzakkar. Gimana Mbak Lutfi? Apakah sudah paham? Oh iya, bisa dipahami Kak, jadi lebih fleksibel ya. Ya betul, jadi yang tak merbutuhnya kalau mau jadi dhamir mutasil harus taknya terus tak biasa, tak merbutuh gitu. Jadi bisa digunakan untuk penyebutan kata benda yang muannas juga. Soalnya kenapa ada kayak orang sedih dah. Wisadatun contohnya, terus apa lagi tuh? Nah, fizatun jendela. Nah, fizatun tak merbutuhnya diganti tak jadi wisadatuhu bisa gitu. Jadi gitu teman-teman. Good question Mbak Lutfi, mantap. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Nanti aku kalau misalkan ada pertanyaan yang nggak bisa aku jawab atau belum aku pelajari, nanti aku catat dulu. Terus aku pelajari lagi atau aku tanya sama guru-guru yang lain. Mau ya PPT-nya? Aman. PPT-nya pasti kami share kok di kami millennials yang minggu kemarin juga udah di-share, yang nanti juga akan di-share lagi gitu. Gitu guys. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan guys? 9 orang, Sopa, Lutfi, Pajar, Prayogo, Fahmi, Dela, Andi, Masna, Hendi. Mantap, sungguh kombinasi yang luar biasa. Ada Masna, ada yang mau tanyakan nggak? Hendi? Belum, Kak. Masna udah paham ya? Insya Allah. Oke, insya Allah, bagus-bagus. Ini kita belajar bareng-bareng, teman. Aku juga masih belajar kok sama gitu. Ngadain forum ini juga keresahan aku karena aku takutnya lupa materinya, jadi aku juga harus belajar lagi sebelum nge-share ke teman-teman. Jadi aku evaluasi lagi, oh ternyata ini, ternyata ini. Aku banyak juga kok menemukan hal-hal baru yang dulunya aku belum pelajari, yang aku lupa. Kayak tadi pertanyaan Lutfi tuh, sebelum aku belajar ini aku, oh iya ya, gimana ya caranya ya kalau misalkan bisa datun tadi misalkan bantal. Kalau bisa datu ada tak merbutuhnya, mungkin sebenarnya nggak bisa dong kita bilang bisa datuhu gitu ya, karena tak merbutuh. Tapi setelah aku baca terus aku belajar, oh ya bisa dong karena hanya diganti tak biasa gitu. Kuncinya teman-teman itu belajar sambil praktek gitu ya, biar nggak lupa. Gemetar gini suara dah. Belajar sambil praktek. Tadi doa-doa, belajar terus pas ngafal Quran juga, terus pas tilawah juga bisa tuh teman-teman nge-review sambil nge-review tajwid, sambil nge-review bahasa Arabnya gitu. Banyak kok contoh-contoh dalam bahasa Arab misalkan. Betul. Banyak kok. Jadi teman-teman tinggal baca nanti terus menemukan, oh ini yang aku pelajari kemarin, oh ternyata betul nih, ini gitu. Masih ada
yang mau bertanya, ini kok kita maksimalkan waktu ya. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya lagi, kita sudahi saja gitu ya. Walaupun sebentar, tapi yang penting efektif gitu. Teman-temannya bisa maksimal gitu. Cukup kan? Cukup kan? Udah cukup teman-teman semuanya? Mungkin kalau udah cukup, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara ini. Mohon maaf ketika aku nge-share ke sini, bukan berarti aku paling pintar sini, bukannya teman aku juga masih belajar banget ini gitu. Terus aku harap teman-teman sama aku gitu ya. Kita bareng-bareng punya semangat belajar yang tinggi gitu ya, sebagai umat Islam untuk mempelajari bahasa Rasulullah kayak gitu. Dan bahasa Quran juga. Mungkin sekian dari aku serahkan ke Masnya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Ana yang sudah membersamai kita untuk belajar bahasa Arab pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang udah berkenan hadir di acara belajar bareng kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian belajar bareng kita pada malam hari ini. Jika mungkin teman-teman nanti ada pertanyaan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran teman-teman, bisa langsung tanyakan kepada Kak Ana, atau bisa ditanyakan melalui grup kami millennials itu. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sendiri sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Asik. Mas Nadi, itu aja recordnya diudahin aja.